Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lina Zainah dengan NIM 153620027. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai mata pelajaran estimasi biaya konstruksi dengan materi pelajarannya yaitu menganalisa estimasi biaya pekerjaan konstruksi jalan. Nah, untuk teman-teman yang udah klik video ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Dan tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih. Pada bagian pertama ini, saya akan membahas mengenai tujuan menghitung dan menganalisa volume pekerjaan. Volume pekerjaan memiliki tujuan untuk mengetahui perhitungan material yang dibutuhkan, tenaga kerja, serta harga pada setiap pekerjaan konstruksi. Cara perhitungan volume pekerjaan pun tentunya akan berbeda-beda. Hal ini ditentukan oleh bentuk dan juga jenis pekerjaannya, seperti golongan untuk pekerjaan konstruksi gedung, pekerjaan konstruksi jalan, dan juga pekerjaan konstruksi jembatan. Namun, walaupun setiap perhitungan volume pekerjaan memiliki kebedaan, tetapi rumus dasar yang digunakan pun akan tetap sama, yaitu menggunakan rumus matematika. Selanjutnya, dalam melakukan setiap perhitungan, tentunya akan memiliki yang namanya satuan, baik satuan baku maupun satuan tidak baku. Sama halnya dengan satuan pekerjaan. Ini merupakan hal mendasar yang teman-teman perlu ketahui dan pahami terlebih dahulu dalam memulai mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Bagaimana sih cara memahaminya? Tentu saja itu sangat mudah sekali. Di sini saya akan membaginya menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, ada satuan meter pangkat 1 yang digunakan untuk pekerjaan yang memiliki ukuran 1 dimensi. Biasanya, ukuran ini diperoleh dari perhitungan dimensi panjang, lebar, tinggi, dan juga keliling. Contohnya adalah panjang 3 meter, lebar 4 meter, tinggi 5 meter, dan kelilingnya yaitu 20 meter. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada satuan meter kuadrat. Nah, biasanya satuan ini tuh digunakan untuk pekerjaan yang memiliki satuan luas. Contohnya adalah persegi panjang yang memiliki luas 45 meter kuadrat. Untuk satuan meter kubik digunakan untuk pekerjaan yang memiliki ukuran 3 dimensi, yaitu hasil dari perkalian panjang dikalikan dengan lebar dikalikan dengan tinggi. Contohnya adalah suatu pekerjaan memiliki volume sebesar 350 meter kubik. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada satuan buah. Contohnya adalah untuk satu buah bata merah diberikan harga yaitu 7.500. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada satuan unit. Contohnya adalah pasang daun jendela kayu untuk 1 unit diberikan harga yaitu 70.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 6 ada satuan set. Nah, contohnya adalah kunci dan handle pintu utama untuk satu setnya diberikan harga yaitu 475.000. Oke, selanjutnya ada bagian kedua. Nah, pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisa serta menghitung pekerjaan konstruksi jalan. Dalam perhitungan volume pekerjaan konstruksi jalan akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, menghitung volume jalan Telford, yang kedua, menghitung volume jalan beton, dan yang ketiga yaitu menghitung volume jalan penetrasi makadam atau lapen. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara menghitung volume jalan Telford. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambar 1.3 yaitu mengenai penampang melintang jalan makadam yang bersumber dari Narto pada tahun 2019. Nah, untuk konstruksi makadam ini sendiri biasanya itu dijadikan sebagai struktur dasar pada konstruksi jalan dengan konstruksi Telford. Lalu, pada gambar 1.3 ini yang paling atas
merupakan sirtu dengan ketebalannya yaitu 5 cm. Lalu untuk bagian ini dinamakan dengan telfort atau batu belah. Biasanya yaitu ukurannya kurang lebih 20 cm. Selanjutnya untuk bagian ini dinamakan dengan rapat beton. Dan untuk bagian yang bawah ini yaitu dinamakan dengan urugan sirtu, biasanya setebal 5 cm. Untuk mencari hasil nilai sirtu ini merupakan hasil kali dari 3 meter pada bagian yang ini dikalikan dengan 1 meter pada bagian yang ini. Maka didapatlah luas dari sirtu tersebut adalah 3 meter kuadrat dengan menggunakan telfort ukuran 15 cm atau 20 cm. Maka ukuran sirtu bahu jalan tersebut adalah 0,15 meter ditambah dengan 0,20 meter, lalu dibagi dengan 2, kemudian dikalikan dengan 2 meter dan dikali dengan 1 meter. Untuk 2 meter ini merupakan hasil total dari bagian yang ini 100 cm ditambah dengan 100 cm, kemudian diubah menjadi meter, maka menjadi 2 meter. Maka didapatlah hasilnya yaitu 0,35 meter kubik. Kemudian dilanjutkan pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai menghitung volume jalan beton. Untuk bagian ini, bagian atas ini dinamakan dengan beton T. Setebalnya itu biasanya yaitu 20 cm. Lalu pada bagian ini disebut dengan sirtu dengan tebalnya yaitu 5 cm. Lalu pada bagian ini disebut dengan telfort atau batu belah dengan ukuran biasanya yaitu 20 cm. Dan untuk bagian yang ini pada bagian terakhirnya dinamakan dengan bahu jalan. Nah, gambar ini merupakan gambar 1.4 mengenai penampang melintang jalan beton yang bersumber dari Naruto pada tahun 2019. Adapun rumus untuk mencari volume jalan beton yaitu V sama dengan P dikalikan dengan L dikalikan dengan T. Dengan keterangannya yaitu sebagai berikut. V-nya yaitu untuk volume jalan beton, P-nya yaitu panjang pondasinya, L yaitu lebar jalan beton, dan T-nya yaitu tebal jalan betonnya. Selanjutnya adalah bagian C. Bagian C ini akan membahas mengenai menghitung volume jalan penetrasi makadam atau lapen. Nah, sebenarnya untuk menghitung volume jalan penetrasi makadam hampir sama dengan cara menghitung volume jalan telfort. Namun bedanya di sini adalah bagian atasnya yaitu merupakan lapen, sedangkan pada bagian menghitung jalan telfort tadi yaitu adalah sirtu. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian atas ininya yaitu merupakan lapen dengan tebal 3,5 cm. Nah, selanjutnya untuk sirtunya sendiri yaitu tebalnya 5 cm. Nah, untuk bagian ini yaitu merupakan bagian telfort atau batu belah dengan ukurannya yaitu kurang lebih 20 cm. Nah, untuk bagian yang ini yaitu bagian terakhirnya yaitu merupakan bahu jalan. Dan gambar tersebut merupakan gambar 1.5 yaitu mengenai penampang melintang jalan lapen yang bersumber dari Naruto pada tahun 2019. Untuk pencarian nilai lapen ini merupakan hasil kali dari 3 meter yang didapat dari bagian ini lalu dikalikan dengan 1 meter yang didapatkan dari bagian ini. Nah, untuk satuannya sendiri pada gambar yaitu cm. Ketika dalam perhitungan diubah menjadi meter, maka menjadi 3 meter dan 1 meter. Nah, didapatlah luas dari sirtu tersebut adalah 3 meter kuadrat. Dengan menggunakan telfort ukuran 10 cm atau 15 cm, maka ukuran sirtu bahu jalannya yaitu 0,10 meter ditambah dengan 0,15 meter dibagi dengan 2 lalu dikalikan dengan 2 meter yang didapat dari hasil 100 cm ini ditambah dengan 100 cm ini yang kemudian diubah satuannya menjadi meter lalu dikalikan dengan 1 meter, maka didapatkanlah hasil akhirnya yaitu 0,25 meter kubik. Wah, tidak terasa ya, sudah sampai di ujung penjelasan nih teman-teman. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah tonton video ini sampai habis. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat teman-teman pelajari dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila dari penjelasan yang telah saya sampaikan banyak kekurangan serta kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.